Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Saya ucapkan salam sejahtera untuk seluruh bapak, ibu, serta saudara-saudaraku sekalian, para pejuang bangsa baik yang masih aktif berdedikasi sebagai aparatur sipil negara ASN, prajurit TNI, anggota Polri, maupun para purnawirawan dan pensiunan yang sangat saya hormati. Hari ini, Selasa, 4 Maret 2026, kita akan membahas topik yang sangat spesial dan pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh abdi, negara dan pensiunan di seluruh Indonesia, tunjangan Hari Raya THR 2026. Ya Bapak Ibu, kabar gembira sedang menghampiri kita semua. Pemerintah melalui berbagai pernyataan resmi telah memberikan sinyal-sinyal positif bahwa THR tahun ini akan segera dicairkan. Namun seperti biasa di era informasi yang serba cepat ini banyak sekali pertanyaan, spekulasi, bahkan informasi simpang siur yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih hoa, ada yang mengaku sudah melihat rincian di Tostaspen. Ada pula yang masih bertanya-tanya kapan pengumuman resmi dari Presiden. Nah, melalui video yang panjang dan komprehensif ini, saya akan mengupas tuntas seluruh informasi tentang THR 2026 untuk ASN dan pensiunan. Mulai dari bocoran jadwal pengumuman oleh Presiden Prabowo Subianto, kabar viral munculnya rincian di Tostaspen, komponen lengkap THR, estimasi nominal berdasarkan golongan, jadwal pencairan yang diprediksi, hingga tips dan trik agar proses pencairan berjalan lancar. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena informasi ini akan sangat panjang dan detail. Siapkan kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita simak bersama informasi lengkapnya. Dan jangan lupa di sela-sela pembahasan nanti, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya, agar diskusi kita lebih hidup dan kita bisa saling berbagi informasi. Part 1, Breaking News Presiden Prabowo segera umumkan THR 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari kabar paling utama, yang menjadi pintu gerbang dari seluruh proses ini. Pengumuman resmi dari Presiden. Seperti yang kita ketahui bersama, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa dalam beberapa kesempatan telah memberikan bocoran bahwa pemerintah sedang memproses regulasi untuk pencairan THR 2026. Anggaran sebesar 55 triliun telah disiapkan untuk memenuhi kewajiban ini. Namun yang menarik adalah pernyataan beliau bahwa pengumuman resmi tidak akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, melainkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya sekarang, kapan Presiden akan mengumumkannya? Mari kita analisis bersama. Beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dan kabar baiknya beliau telah kembali ke tanah air pada hari Jumat pekan lalu. Artinya tidak ada lagi hambatan atau penundaan dari segi lokasi. Presiden sudah berada di Indonesia siap untuk memimpin dan mengumumkan kebijakan penting ini. Berdasarkan kalender dan situasi politik saat ini, para pengamat dan saya pribadi memprediksi bahwa pengumuman akan dilakukan dalam waktu sangat dekat. Bisa jadi hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, bisa juga besok atau lusa. Paling lambat pengumuman ini akan keluar pada minggu ini juga. Mengapa pemerintah buru-buru? Karena waktu terus berjalan. Bulan Ramadan sudah memasuki hari keempat. Idul Fitri diprediksi jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026. Artinya hanya tersisa sekitar 2-3 minggu lagi. Pemerintah ingin THR cair 10 hari kerja sebelum Lebaran, seperti aturan yang konsisten diterapkan tahun-tahun sebelumnya. Coba Bapak, Ibu bayangkan momen ketika Bapak Presiden berdiri di podium di layar televisi nasional, didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri PAN-NRB, lalu mengumumkan dengan ini pemerintah memutuskan untuk mencairkan tunjangan hari raya bagi seluruh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dan akan mulai disalurkan pada tanggal sekian. Pasti perasaan kita campur aduk antara haru, bahagia, dan lega. Nah, untuk menguji seberapa antusias Bapak Ibu, saya punya pertanyaan sederhana. Apakah Bapak Ibu sudah tidak sabar menunggu pengumuman ini? Kalau sudah, silakan ketik kata siap di kolom komentar. Atau kalau Bapak Ibu merasa biasa saja karena yakin pasti cair, ketik sudah yakin. Mari kita lihat seberapa banyak yang sudah siap menyambut THR Part 2.
fenomena tos taspen. Rincian THR sudah muncul. Sekarang kita masuk ke topik yang paling hangat dan sedang viral di kalangan pensiunan. Kabar mengejutkan datang dari sebuah postingan peserta Taspen yang mengaku telah melihat rincian THR di laman TOS, Taspen 1 Hour Online Service. Dalam postingan yang kini telah menyebar luas di berbagai grup WhatsApp dan media sosial, ia menulis, "Alhamdulillah, barusan ngecek di tas Taspen sudah ada rincian THR. Semoga segera cair." Wah, ini kabar yang sangat membahagiakan. Sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar sudah resmi? Atau hanya sekadar glitch sistem? Mari kita bedah secara mendalam. Apa itu TOS Taspen? TOS Taspen adalah layanan digital dari PT Taspen yang memungkinkan peserta untuk mengakses informasi terkait data pensiun, klaim, dan pembayaran secara online dan real-time. Bagi para pensiunan, TOS ini seperti jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik layar administrasi Taspen. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kami telusuri lebih lanjut dan melihat banyak komentar dari peserta lain, ternyata benar bahwa di dashboard TOS beberapa pensiunan mulai muncul rincian baru. Rincian ini biasanya berada di menu estimasi manfaat atau rincian pembayaran bulan Maret. Di sana selain gaji pensiun pokok yang sudah cair tanggal 1 kemarin, muncul hitam-hitam baru dengan nominal tertentu yang diduga kuat adalah komponen THR. Apakah ini berarti THR sudah cair? Jawabannya belum, Bapak Ibu. Munculnya rincian di TOS Taspen ini bukan berarti uang sudah masuk rekening. Ini lebih kepada sinyal bahwa proses administrasi dan verifikasi data di internal Taspen dan Kementerian Keuangan sudah memasuki tahap akhir. Artinya, data penerima, data nominal, dan komponen THR sudah diinput ke dalam sistem komputer. Sistem sudah siap untuk menembak data ke bank mitra. Begitu perintah resmi dari pemerintah turun, perintah resmi itu adalah peraturan pemerintah PP yang ditandatangani oleh Presiden. Jadi bisa diibaratkan seperti ini, kita sudah memesan tiket kereta online, data kita sudah masuk, kursi sudah dipesan, dan di aplikasi sudah terlihat detail pemesanan. Tapi kita belum melakukan check-in dan belum mendapatkan boarding pass. Tiket resminya, uang belum kita pegang. Proses check-in adalah saat PP ditandatangani dan pencairan dimulai. Pernyataan resmi PT Taspen menanggapi viralnya kabar ini. PT Taspen melalui kanal resminya termasuk akun Instagram Ataspen dan layanan helpdesk telah memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan saat ini PT Taspen Persero masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah P sebagai dasar hukum pembayaran THR tahun 2026 bagi peserta pensiun. Kami akan segera melaksanakan pembayaran begitu regulasi terbit. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu cek informasi di website resmi taspen.co.id. Pernyataan ini sangat penting. Taspen mengkonfirmasi bahwa mereka adalah lembaga pelaksana bukan pengambil kebijakan. Mereka akan bergerak cepat begitu lampu hijau dari pemerintah pusat menyala. Cara cek TOS Taspen untuk Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran dan ingin mengecek sendiri apakah rincian THR sudah muncul di akun masing-masing, mari saya pandu langkah-langkahnya. Siapkan perangkat, buka ponsel atau komputer. Bapak, Ibu pastikan terhubung dengan internet. Buka browser, ketikan alamat resmi TOS Taspen di bilah alamat https://tos.taspen.co.id. Hati-hati dengan situs palsu, pastikan alamatnya benar. Login. Masukkan nomor peserta, notas atau NP dan password yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk mengakses layanan Taspen. Jika lupa password, gunakan fitur lupa password yang tersedia. Cari menu yang tepat setelah berhasil masuk. Biasanya tampilan awal adalah dashboard. Cari dan klik menu yang berkaitan dengan pembayaran atau rincian gaji. Beberapa nama menu yang umum adalah estimasi manfaat, rincian gaji bulanan, atau riwayat pembayaran. Perhatikan detail. Di halaman tersebut Bapak Ibu akan melihat daftar pembayaran untuk bulan Maret 2026. Jika THR sudah terinput, akan ada baris atau kolom baru yang mencantumkan THR 2026 atau kode serupa beserta nominalnya. Seringki nominal ini ditampilkan secara terpisah dari gaji pokok bulan. Ambil tangkapan layar. Jika sudah melihatnya, Bapak Ibu bisa mengambil tangkapan layar sebagai dokumentasi pribadi.
Selain melalui website, Bapak Ibu juga bisa mengecek melalui aplikasi Taspen Mobil yang bisa diunduh di Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone. Aplikasi ini lebih praktis dan bisa diakses kapan saja. Pertanyaan interaktif untuk Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu mencoba mengecek tos Taspen hari ini? Jika sudah dan rinciannya muncul, silakan tulis di kolom komentar sudah muncul. Jika belum muncul, tulis belum. Mari kita lihat sejauh mana sistem memperbarui data. Dengan saling berbagi informasi, kita bisa memantau perkembangan bersama-sama. Part 3. Analisis mendalam jadwal pencairan THR 2026. Setelah membahas pengumuman dan fenomena tos Taspen, saatnya kita masuk ke inti dari yang ditunggu-tunggu. Kapan uangnya benar-benar masuk ke rekening? Bapak, Ibu, mari kita gunakan logika dan data historis untuk memprediksi jadwal pencairan THR 2026. Pemerintah sangat konsisten dengan aturan bahwa THR harus dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Aturan ini tertuang dalam berbagai peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pemerintah yang diterbitkan setiap tahunnya. Langkah 1 menentukan Hari Raya Idul Fitri Sepumatan 847 berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama dan berbagai organisasi Islam. Idul Fitri 1 Syawal 14 tahun 47 Hijriah diprediksi jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret 2026. Perbedaan satu hari ini biasa terjadi karena metode perhitungan hisab dan ruqyat. Pemerintah melalui sidang isbat akan menetapkan tanggal pastinya mendekati hari H. Langkah 2, menghitung 10 hari kerja sebelum Lebaran. Jika kita ambil patokan Lebaran jatuh pada Jumat 20 Maret 2026, maka kita hitung mundur 10 hari kerja dengan asumsi hari kerja adalah Senin, Jumat, libur Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. H10 kerja dari Jumat 20 Maret. Kita hitung mulai Kamis 19 Maret H1, Rabu 18 Maret H2, Selasa 17 Maret H3, Senin 14 Maret H4, Jumat 13 Maret H5, Kamis 12 Maret H6, Rabu 11 Maret H7, Selasa 10 Maret H8, Senin 9 Maret H9, dan Jumat 6 Maret H10. Berdasarkan perhitungan ini, maka masa pencairan THR akan dimulai pada tanggal 6 Maret 2026. Artinya mulai tanggal 6 Maret itu transfer dana dari Kementerian Keuangan ke rekening-rekening ASN dan pensiunan akan mulai berproses. Langkah 3, faktor percepatan Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa telah menyatakan bahwa pemerintah ingin mencairkan THR lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama bulan puasa, serta memberikan keleluasaan bagi ASN dan pensiunan untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan target minggu awal puasa, maka sangat mungkin proses pencairan sudah dimulai sejak tanggal 4, 5, atau 6 Maret 2026. Ini adalah skenario tercepat. Jika PP ditandatangani dalam minggu ini, maka SP2D Surat Perintah Pencairan Dana bisa diterbitkan oleh KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara bertahap dan dana akan masuk ke rekening masing-masing 1-3 hari kerja setelah SP2D terbit. Langkah 4, mekanisme penyaluran penting dipahami bahwa penyaluran THR tidak serentak untuk semua orang dalam 1 detik yang sama. Prosesnya bertahap. ASN aktif pusat. Data gaji dan THR dari masing-masing satuan kerja Satker diverifikasi oleh KPPN. Setelah valid, KPPN menerbitkan SP2D yang kemudian dikirim ke bank penyalur, Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Delepo, bank lalu mentransfer ke rekening masing-masing ASN aktif daerah. Untuk ASN daerah, kewenangan ada di pemerintah daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada arahan pusat. Biasanya Pemda juga bergerak cepat mengikuti jadwal dari pusat pensiunan. Data pensiunan diproses secara terpusat oleh PT Taspen untuk pensiunan sipil dan PT Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Mereka menerima dana dari Kementerian Keuangan, lalu mendistribusikannya ke bank-bank mitra, dan akhirnya ke rekening pensiunan. Kesimpulan jadwal. Jadi Bapak Ibu, mari kita catat tanggal-tanggal penting ini. Pengumuman resmi Presiden diprediksi minggu ini 3 teradu 7 Maret 2026.
Penandatanganan PP Payung Hukum segera setelah pengumuman awal pencairan estimasi tercepat mulai tanggal 46 Maret 2026. Puncak pencairan antara tanggal 93 12 Maret 2026 batas akhir sesuai aturan 10 hari kerja sebelum Lebaran, yaitu sekitar tanggal 610 Maret 2026. Bapak Ibu jangan panik jika pada tanggal 6 Maret uang belum masuk karena prosesnya bertahap. Ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan, tergantung satker dan bank masing-masing. Pastikan saldo rekening sering dicek, tapi jangan cek setiap 5 menit nanti malah stres. Saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu lebih suka THR cair cepat walaupun sedikit atau cair sesuai jadwal tapi nominalnya besar? Tulis jawabannya di kolom komentar. Part 4 komponen lengkap THR 2026. Apa saja yang masuk? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting secara finansial. Apa saja yang termasuk dalam THR 2026? Jangan sampai kita menerima uang tapi tidak tahu komponennya. Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa THR tahun ini akan dibayarkan 100% penuh. Artinya tidak ada pemotongan iuran-iuran wajib seperti iuran pensiun 1,25% atau iuran BPJS Kesehatan yang biasanya dipotong dari gaji bulanan. Pajak penghasilan PPh pasal 21 atas THR juga ditanggung pemerintah, ditanggung negara di TV, sehingga yang diterima adalah jumlah bersih yang utuh. Mari kita bedah komponennya secara rinci untuk ASN aktif dan untuk pensiunan A. Untuk ASN aktif, PNS, TNI, Polri. THR untuk ASN aktif terdiri dari komponen-komponen penghasilan rutin yang mereka terima setiap bulan. Berdasarkan peraturan pemerintah yang biasanya terbit setiap tahun, komponen THR meliputi gaji pokok. Ini adalah komponen dasar besarnya tergantung golongan ruang dan masa kerja golongan MKJ. Misalnya golongan TIA dengan masa kerja 10 tahun akan memiliki gaji pokok tertentu, berbeda dengan IID dengan masa kerja 20 tahun. Tunjangan keluarga. Tunjangan ini diberikan kepada ASN yang sudah berkeluarga. Terdiri dari tunjangan istri suami sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Maksimal 2 anak. Total maksimal tunjangan keluarga adalah 10% dari gaji pokok tunjangan pangan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang makan. Besarnya bervariasi tergantung golongan. Biasanya tunjangan pangan untuk golongan EI dan IA sekitar 3 mara unidul 40.000 per hari. Sementara golongan terbu dan IV bisa lebih tinggi karena dihitung bulanan biasanya dikalikan dengan 22 hari kerja atau sesuai ketentuan. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum untuk pejabat struktural eselon, mereka mendapatkan tunjangan jabatan untuk ASN fungsional tertentu. Guru, dosen, dokter, DLL, mereka mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan fungsional. Untuk ASN pelaksana yang tidak menduduki jabatan struktural, mereka biasanya mendapatkan tunjangan umum yang nominalnya tetap per bulan. Tunjangan kinerja, atukin, atau tambahan penghasilan pegawai TPP. Ini adalah komponen yang cukup besar bagi ASN pusat yang sudah menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja. Untuk ASN daerah biasanya ada TPP yang diatur oleh EE masing-masing pemerintah daerah. Kabar baiknya Tukin TPP juga masuk dalam komponen THR. Jadi THR yang diterima akan mencerminkan kinerja dan tanggung jawab jabatan. Penting untuk Tukin ada kemungkinan pembayarannya disesuaikan dengan kelas jabatan dan capaian kinerja. Namun untuk THR biasanya dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan tanpa harus melalui proses penilaian kinerja yang rumit atau menggunakan rata-rata Tukin beberapa bulan terakhir. B. Untuk pensiunan PNS sipil, TNI, Polri. Untuk para pensiunan yang sangat saya hormati, komponen THR sedikit berbeda dan lebih sederhana. Komponennya adalah pensiun pokok. Ini adalah pengganti dari gaji pokok. Besarnya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat aktif dikalikan dengan masa kerja dan persentase tertentu. Biasanya 75% dari dasar pensiun. Pensiun pokok inilah yang menjadi fondasi utama THR pensiunan, tunjangan keluarga. Sama seperti ASN aktif, pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga, istri, suami berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Besarnya 5% dari pensiun pokok untuk istri suami dan 2% per anak maksimal 2 anak.
Tunjangan pangan tunjangan ini juga tetap diberikan kepada pensiunan dengan nominal yang disetarakan dengan kebutuhan beras atau sesuai dengan inflasi. Biasanya tunjangan pangan pensiunan nominalnya lebih kecil dari ASN aktif, tetapi tetap menjadi hak yang dibayarkan penuh. Jadi untuk pensiunan THR tafat pensiun pokok plus tunjangan keluarga plus tunjangan pangan. Tidak ada komponen tukin atau tunjangan kinerja karena pensiunan sudah tidak bekerja. Namun ketiga komponen ini dibayarkan 100% penuh tanpa potongan iuran. Pertanyaan interaktif Bapak Ibu, kira-kira komponen mana yang paling dinantikan? Apakah gaji pokoknya, tunjangan keluarganya atau tunjangan pangannya atau semua komponen? Tulis di kolom komentar. Part 5, estimasi nominal THR 2026 berdasarkan golongan. Nah, setelah kita tahu komponennya, sekarang pertanyaan yang paling krusial. Berapa kira-kira uang yang akan masuk ke rekening? Saya akan memberikan estimasi yang cukup detail berdasarkan golongan. Perlu diingat ini adalah estimasi minimal, karena belum termasuk tunjangan keluarga jika berkeluarga dan tunjangan kinerja TPP yang bisa sangat bervariasi antar instansi dan daerah. Angka-angka ini diambil dari gaji pokok PNS berdasarkan PP tentang gaji PNS yang berlaku. Estimasi gaji pokok PNS pensiunan dapat berbeda tergantung masa kerja. Golongan I juru golongan I lem 5725 usakus, golongan I sub 2 bina 100, golongan isi 6 resen 200, 79.000, golongan AD 200, ada 29.200 estimasi THR gaji pokok saja, R juta ada 27 juta golongan, 2 pengatur golongan 2A 28, amin, 100 R3373 dan 900, golongan 27 cuci 800, timuan 4 syarat 500, golongan 2C R3 temapus aku 200 R370 Pro, 300 golongan 2DR 2004-23, 07 3087U, 900 estimasi THR gaji pokok saja 2,1 juta, 3,8 juta golongan terpi penata golongan teris, 25795440.000, golongan ter-IB 2016 4 di 2000, golongan terap 2304.000, golongan terdi 2845940.000, estimasi THR gaji pokok saja, E 2,5 juta, 4,5 juta golongan pembina golongan V, 384 364, Bucupi golongan Fabi atau 375.000, golongan Pati R 3 ke 700, golongan FT R 347 200, R 5.000, golongan Pantaba 30%, R 940. Nono estimasi THR gaji pokok saja 3 juta, 5 ke 6 juta estimasi THR total setelah ditambah tunjangan. Jika Bapak Ibu sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka akan ditambah tunjangan keluarga. Anggap saja rata-rata tunjangan keluarga 10% dari gaji pokok dan tunjangan pangan berkisar R50.000 per bulan. Maka estimasi THR total bisa menjadi golongan IMA 2 juta 3,5 juta, golongan 2 R 2,5 juta, 4,5 juta, golongan terpri 3,2 juta, di 5 juta, belum termasuk tukin golongan I 3,8 juta, 68,8 juta, belum termasuk tukin untuk ASN aktif dengan tukin TPP. Inilah yang membuat THR ASN aktif bisa sangat bervariasi. Tukin di Kementerian Lembaga Pusat bisa sangat besar tergantung kelas jabatannya. Ada jabatan dengan tukin R juta, 10 juta, bahkan lebih. Jika seorang ASN golongan TUSA PID dengan masa kerja 15 tahun, gaji pokoknya sekitar 3,5 juta. Ditambah tunjangan keluarga 350. Tunjangan pangan R0 dan tukin kelas jabatan 9, misalnya sebesar 7 juta, maka total THR yang diterima bisa mencapai 11,25 juta untuk pensiunan karena tidak ada tukin. Biasanya nominalnya lebih sederhana, tapi untuk pensiunan golongan IV dengan masa kerja panjang, THR tetap bisa menyentuh angka 67 juta. Pertanyaan interaktif. Bapak Ibu masuk golongan berapa dan kira-kira berapa estimasi THR yang Bapak Ibu harapkan? Tulis golongan dan estimasi nominalnya di kolom komentar. Misalnya golongan TRESP estimasi R8 juta. Mari kita lihat perkiraan kita semua. Partnim tips dan trik agar THR cepat cair dan aman. Setelah membahas semua detail, saatnya kita membahas sisi praktis bagaimana cara memastikan THR kita cepat cair dan aman dari berbagai masalah. 1. Pastikan data rekening valid dan aktif. Ini adalah syarat mutlak. THR akan ditransfer ke rekening yang terdaftar di database Taspen atau di data Satker. Bapak Ibu pastikan rekening masih aktif, tidak dorman atau pasif. Nomor rekening sudah benar. Nama pemilik rekening sesuai dengan nama di data pensiun kepegawaian. Jika Bapak, Ibu baru saja mengganti rekening atau ada masalah dengan rekening lama,
segera urus ke bank mitra dan laporkan ke kantor Taspen atau ke bagian keuangan Satker masing-masing. Jangan menunggu sampai detik-detik pencairan karena proses update data butuh waktu. 2. Jangan mudah percaya informasi HOA di musim THR seperti ini. Banyak pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya beragam mulai dari pesan berantai. Ada pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Taspen atau Kemenco. Meminta Bapak Ibu mengklik link untuk verifikasi data THR telepon palsu. Ada yang menelepon mengaku dari bank meminta PIN atau OTP dengan alasan untuk memperlancar transfer THR. Situs palsu. Ada situs web yang mirip dengan Taspen meminta login dan password. Ingat Bapak Ibu, tidak ada lembaga resmi yang akan meminta PIN, password atau OTP melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Layanan Taspen dan Taspen Mobile sudah aman. Jangan pernah memberikan data login Bapak Ibu kepada siapapun. 3. Manfaatkan layanan online untuk mengecek status pencairan. Manfaatkan layanan online. Jangan buru-buru ke bank atau ATM jika belum ada kepastian. Dengan mengecek online, Bapak Ibu bisa menghemat waktu dan tenaga serta menghindari kerumunan. Gunakan Taspen untuk pensiunan. Aplikasi mobile banking masing-masing bank untuk cek saldo secara rutin SMS banking jika ponsel Bapak Ibu masih mendukung. 4. Rencanakan penggunaan THR dengan bijak. THR adalah rezeki tambahan yang harus disyukuri dan digunakan sebaik mungkin. Saran saya, prioritaskan kebutuhan pokok, bayar tagihan listrik, air, cicilan, dan beli kebutuhan lebaran seperti sembako dan pakaian baru untuk keluarga. Bayar hutang. Jika ada hutang, gunakan sebagian THR untuk membayarnya. Hutang adalah beban dengan membayarnya. Hati akan lebih tenang saat lebaran. Sedekah dan zakat. Jangan lupa sisihkan untuk sedekah dan zakat fitrah. Berbagi dengan sesama akan melipat gandakan keberkahan. Tabung dan investasi. Sisihkan sebagian untuk tabungan masa depan atau investasi kecil-kecilan seperti emas atau reksadana. Hindari konsumtif berlebihan. Jangan tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena lagi punya uang lebih. Ingat, setelah lebaran kita masih harus hidup normal hingga gaji berikutnya tiba. Pertanyaan interaktif Bapak Ibu. Apa rencana utama menggunakan THR tahun ini? Apakah untuk mudik beli baju baru, bayar hutang atau ditabung? Ceritakan di kolom komentar. Part 7 Mitos dan Fakta seputar THR 2026. Di akhir pembahasan yang panjang ini, mari kita luruskan beberapa mitos yang beredar dengan fakta yang sebenarnya. Mitos THR pensiunan lebih kecil dari ASN aktif. Fakta secara umum bisa jadi lebih kecil karena pensiunan tidak mendapat tunjangan kinerja. Namun jika dibandingkan hanya gaji pokok dan tunjangan melekat, selisihnya tidak terlalu jauh. Pensiunan tetap mendapat haknya sesuai masa kerja dan golongan saat aktif. Mitos THR dipotong untuk iuran BPJS. Fakta tidak. Pemerintah sudah menjamin THR dibayarkan 100% penuh tanpa potongan iuran apapun. Iuran BPJS Kesehatan dan iuran pensiun tetap berjalan seperti biasa, tetapi pemotongannya dilakukan pada gaji bulanan, bukan pada THR mitos. Semua orang cair di tanggal yang sama. Fakta tidak. Pencairan dilakukan bertahap. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat. Tergantung proses verifikasi di Satker dan bank. Jangan panik jika tetangga sudah dapat sementara Bapak, Ibu belum. Mitos. Jika rincian sudah muncul di TOS berarti uang sudah di bank. Fakta belum tentu. Seperti yang dijelaskan, munculnya rincian adalah sinyal administrasi. Bukan indikasi uang sudah masuk rekening. Uang baru masuk ketika ada notifikasi transfer dari bank. Mitos THR tahun ini akan lebih besar karena tahun politik. Fakta tahun 2026 bukan tahun politik pemilu atau pilkada di Indonesia. THR tahun ini murni berdasarkan kemampuan APBN dan kebijakan ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Besarannya relatif stabil mengikuti kenaikan gaji pokok dan tunjangan. Mitos pensiunan yang belum melakukan registrasi ulang tanda hidup tidak dapat THR. Fakta benar. Kewajiban registrasi ulang atau tanda hidup saat ini sudah berbasis teknologi seperti Sipora atau Taspen Mobile adalah syarat mutlak untuk kelangsungan pembayaran pensiun. Jika Bapak Ibu belum melakukan registrasi ulang, pembayaran pensiun bulanan pun bisa terhambat apalagi THR. Pastikan status registrasi ulang Bapak Ibu aktif. Ya.